Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton YouTube Adi Dewa Masdar. Pagi ini saya berada di Cafe Pengadilan Negeri Padang dan minum kopi di kafe ini. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sebuah hal yang mungkin sudah Anda sering dengar sehari-hari, tapi mungkin dalam hal ini Anda semua belum menyadarinya, bahwa itulah yang harus dilakukan perubahan ataupun hal yang baik tentang apa itu. Dia hanya sebuah satu kata di dalam kalimat-kalimat yang panjang, tapi kata ini sangat berperan sekali di dalam sukses atau tidak suksesnya seseorang di dalam kehidupan. Kata ini sangat sederhana dan biasa dan sering diucapkan oleh orang. Tapi kata ini tidak mungkin bisa dilakukan semua. Dalam berbagai aspek kata-kata ini akan mendukung kata-kata lainnya yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Kata itu sederhana sekali. Dia hanya merupakan sebuah kata yang sehari-hari selalu didengar orang, sehari-hari selalu diucapkan. Tapi kata-kata ini seperti mutiara indah apabila orang bisa menggunakan dengan baik, apabila orang bisa mengeksploitasi kata ini menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan. Apa kata itu? Kata itu kebiasaan. Di dunia ini, kebiasaan inilah yang membuat orang itu sukses ataupun gagal. Orang sukses itu karena kebiasaannya. Orang kaya karena kebiasaannya suka menabung. Orang pandai karena kebiasaannya sering belajar. Orang bodoh itu karena kebiasaannya malas, sama belajar. Kenapa dia bodoh? Karena dia malas belajar. Begitu juga saat ini. Orang sukses saat ini, dia harus bisa beradaptasi. Karena sesuatu yang baru perlu sebuah kebiasaan baru. Seperti kemarin-kemarin ini, kita dihadapkan pada COVID-19, di mana COVID itu merubah kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Biasa kita tidak pakai masker, sekarang pakai masker. Biasa kita jarang cuci tangan, tapi setiap saat orang cuci tangan. Itulah sebuah kebiasaan. Tapi yang saya katakan di sini, coba Anda berpikir tentang kebiasaan-kebiasaan itu yang bisa membuat orang itu sukses. Sebuah kota yang kotor itu karena kebiasaan masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk dari masyarakatnya itulah yang membuat sebuah kota itu kotor. Sungai-sungai jadi banyak sampah, kemudian menyumbat dan akhirnya bencana yang timbul, banjir akibatnya. Maka itu saudara-saudara sekalian, ingin merubah sebuah negeri, mulailah dari kebiasaan pribadi warganya. Ingin merubah sebuah keluarga, ingin merubah kebiasaan
anggota keluarga itu. Semua orang berpartisipasi atas kebiasaan. Sebuah negara yang kaya, raya, makmur, sejahtera, itu karena kebiasaan masyarakatnya yang bagus. Contohnya Singapura. Dahulu Singapura itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Mereka negara yang juga tidak seperti sekarang. Tapi karena pemimpinnya merubah kebiasaan rakyatnya, membuat peraturan-peraturan yang mendukung tentang kebiasaan itu. Sampah sembarangan, berkendaraan tidak. Akhirnya pendapatan negara itu besar, income masuk, dipercaya oleh negara-negara besar tempat menjadi negara atau kota tempat transaksi ekonomi, sehingga negara itu jadi sebentar saja menjadi negara yang maju dengan per kapita yang tinggi. Demikian juga kita sekarang ini banyak melakukan teori-teori yang dipublikasikan ke berbagai media, seperti kebersihan adalah sebuah iman. Tapi itu semua sebuah slogan di spanduk-spanduk ini. Tapi coba membuat gerakan kebersihan dengan kebiasaan. Biasakan siswa-siswa seperti yang dikatakan oleh teman kita Engkau Kamal, 1 BB, 1 jam bersih-bersih di sekolah-sekolah. Tiap hari buat peraturan 1 jam BB itu harus ada di sekolah. Maka mudah-mudahan insya Allah itu sekolah-sekolah itu akan bersih. Jika kebiasaan dari kecil dipupuk baik dari TK, SD, SMP, SMA, maka perguruan tinggi, keluarga, di majelis taklim, di masjid, di organisasi, dimanapun berada, di perusahaan, maka akan terjadi lingkungan yang bersih dan tentu nyaman dan indah. Itu suatu bidang itu. Demikian juga di bidang ekonomi. Jika dibiasakan masyarakat hidup hemat, cermat, dan berhitung dengan pengeluaran dan pendapatannya, maka kemiskinan akan bisa kita kikis secara cepat. Berapa banyak bantuan-bantuan BLT yang diberikan, bantuan kepada masyarakat miskin, tapi kemiskinan tidak menurun. Itu kenapa? Karena orang itu kehidupannya memang membiasakan diri jadi orang miskin. Mereka suka dibantu dan berpikir tidak ekonomis. Mereka tidak mau belajar, tidak mau berubah. Perubahan itu bisa digerakkan dengan kebiasaan. Membuat kebiasaan baru bagi orang-orang miskin itu supaya dia jadi kaya, maka kebiasaan mereka yang berubah. Kalau bantuan-bantuan yang diberikan itu hanya akan membuat mereka semakin menunggu dan menunggu. Cobalah mungkin kailnya, jangan ikannya. Demikian juga praktek kejahatan, korupsi, pungli, money laundering, semua itu faktor kebiasaan. Jika seseorang menganggap bahwasanya perbuatan yang melanggar hukum itu haram, tidak akan ada korupsi. Tapi kebiasaan-kebiasaan, kesalahan-kesalahan itu yang diulang-ulang itu akhirnya menjadi pembenaran perbuatan mereka. Menganggap bahwa uang korupsi itu halal, akhirnya dihalalkan oleh mereka sendiri. Padahal hukum dan peraturan manapun di dunia ini tidak ada pernah menghalalkan korupsi. Korupsi itu tak haram dalam hukum agama, hukum negara, atau norma di dalam masyarakat. Demikianlah, terima kasih. Selamat pagi kepada penonton semua. Semoga Anda puas dengan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di kolom komentar dan share kepada teman-teman.
Ta'ala.